Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas menang derby 8 besar sudah di depan mata. Nah, siapa klubnya ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, menarik sekali, derby kedua akan diselenggarakan Senin depan. Wah, Senin pekan depan. Kita akan membahas derby itu lagi ya. Mungkin pada sudah bosan kalau kita membahas derby itu lagi. Tapi ya memang itu sangat menarik sekali. Seperti kemarin pertandingan Persis Solo dan Persijap Jepara, itu pertandingan paling menarik di Liga 2 menurut pandangan saya pribadi ya. Itu dari laga-laga kemarin itu paling menarik sendiri memang pertandingan antara Persis Solo dan Persijap Jepara. Pada saat itu jual beli serangan, hujan gol terjadi. Wah, itu pertandingan sangat bagus yang disajikan antara derby Jateng. Wah, akhirnya derby Jateng memang dimenangkan oleh klub Persis Solo dengan skor 5-2. Wah, Persis Solo mencetak 5 angka, Jepara mencetak 2 angka. Walaupun memang seperti ada kontroversi dan lain-lain, memang itu intrik dari sepak bola ya, seperti itu. Kalaupun memang ada penalti nggak di penalti, ada nggak di ya memang itu intrik dari sepak bola. Persis Solo seharusnya juga mendapat penalti lagi di menit-menit akhir, tetapi tidak di penalti. Persijap Jepara 2 kali handsball pemain Persis Solo tetapi tidak terlihat oleh wasit. Ya mungkin sama-sama imbang sebenarnya. Kalaupun bicara soal itu, diuntungkan ataupun tidak diuntungkan ya wasit hanya manusia biasa. Memang kita ya tidak bisa luput. Kalaupun handsball dua peluang itu memang cukup tidak terlihat ya, ataupun jauh dari pandangan mata wasit. Terus lanjut lagi di kemarin itu terakhir itu Persis Solo dijegal pemainnya itu sebelum Beto offset, itu juga ya menurut pandangan saya juga itu harusnya penalti, tapi juga tidak dipinalti oleh wasit. Wah, sama-sama diuntungkan, sama-sama dirugikan ya. Menurut pandanganku Liga 2 ya seperti inilah. Nggak kaget saya ketika melihat Liga 2 itu ya. Dulu lebih parah daripada ini, sekarang sudah mending-mendingan lah. Dulu bahkan ada klub yang tiap pertandingan itu dapat penalti, itu juga ada. Terus penalti tidak digolke gitu ya oke. Berarti dulu parah Liga 2. Sekarang menurut pandanganku yo parah tapi rodok mendingan. Yo gor ngono tok wae. Bacen aku ngomong apik kok ndak dikira salah. Mesti tetap enek wae, konflik wasit ki mesti eneng wae. Kalaupun Indonesia diterapkan VAR itu masih belum mumpuni ya menurut pandangan saya. Itu stadion kan ada yang stadion mumpuni diterapke VAR, enek stadion sing ra mumpuni diterapke VAR. Engko dicolongi piye, malah alat-alate ilang kabeh. Nah, mungkin seperti itu ya jika di Indonesia itu ya. Solusi terbaik adalah memang meningkatkan kualitas dari segi pemimpin ataupun wasit. Itu solusi terbaik saat ini, bukan kok VAR. Kalau menurut pandanganku VAR belum menjadi solusi ya. Nah, menurut pandanganmu Cuk, derby Jateng kemarin itu gimana ini? Sangat gayeng sekali loh kemarin itu, katane di Twitter juga bilang seperti itu. Apa akun-akun itu membicarakan ini adalah pertandingan paling gayeng Liga Loro. Nah, menurut pandanganmu gimana? Bentar, saya salah dulu di bagian VAR. Selain memang tidak mumpuni di bagian stadion, VAR itu sangat mahal sekali, John. Miliaran. Saya yakin tidak semua klub sanggup lah ya. Atau PSSI mungkin nggak sanggup. Ini kan berapa puluhan miliar. Ini luar biasa, ini harganya mahal dan memang membutuhkan SDM yang juga standar FIFA atau pelatihan versi FIFA. Nah, apakah Indonesia sanggup? Ya agak realistis untuk sekarang. Tapi ya semoga nanti mungkin sekitar 2000 berapa atau 2025, 2030 mungkin baru bisa lah. Realistisnya seperti itu. Nah, untuk derby Jateng kemarin luar biasa ya, John. Bahkan supporter Persijap saya baca tuh di komentar-komentar di Instagramnya, mereka juga banyak ya mengapresiasi walaupun kalah, karena memang pertandingannya emang sangat mengesankan, luar biasa ya. Jual beli serangan dan lain-lain. Persijap walaupun kalah tapi fight terus lah, nggak loyo atau nggak menyerah dengan begitu saja. Ya betul sekali ya. Kita kembali ke inti pembicaraan kita sebenarnya tidak membicarakan derby Jateng ini ya. Nah, inti pembicaraan kita adalah derby yang akan datang, itu derby Mataram. Saya berharap derby Mataram ini tidak seperti derby Mataram leg pertama, sangat membosankan sekali, tidak ada gol tercipta di derby Mataram pertama. Itu menurut pandanganku sangat membosankan ya. Derby Mataram yang kedua ini akan menyajikan, jika Persis Solo menang itu sudah 8 besar di depan mata. Jika PSIM kalah itu ya memang sangat susah sekali untuk
melaju ke babak selanjutnya, karena memang poin grup C ini sangat ketat sekali ya, antara PSCS, PSG Pati, PSIM juga itu masih ada kesempatan semua, ataupun Persijap Jepara sendiri itu juga masih ada kesempatan untuk lolos 8 besar. Nah, tinggal bagaimana memaksimalkan saja. Nah, pertandingan besok itu Senin itu seharusnya itu sangat sengit sekali ya, kedua tim ini memang harus bertarung fair antara Persis Solo dan PSIM. Kalaupun PSIM bisa menang, wah itu mungkin pukulan bagi supporter Kota Solo, ataupun mungkin supporter Kota Solo sangat tidak menerima itu ya. Nek kalah karo Persijap apa mungkin jedo oke sing terima, walaupun yo do nesu-nesu. Tapi nek kalah karo PSIM mungkin wis do bakal iso nrimo. Nah, gitu. Kalau untuk PSIM sendiri memang harus fact seperti Persijap kemarin ya, harus menang targetnya. Kalau nggak menang ya susah sekali untuk 8 besar nanti. Gitu ya. PSIM sendiri juga akhir-akhir ini sudah mulai menemukan chemistry-nya lah. Walaupun kemarin lawan PSHW menit awal mereka kebobol terlebih dahulu, PSIM sempat bangkit. Wah, babak kedua mereka bangkit lalu berarti comeback lah seperti itu, bisa membalikkan skor dengan skor 3-1. Itu sangat bagus sekali untuk PSM melaju ke babak selanjutnya ya. Nah, PSM sendiri menurut pandanganku juga tidak akan semudah itu dikalahkan Persis ya. Mungkin Coach Seto sudah membaca permainan Persis Solo ini seperti apa, bagaimana kuncinya itu di mana saja, itu Coach Seto ini mungkin sudah membacanya. Lah, bagi Persis Solo sendiri ya mungkin kurang tahu saya nanti gimanakah Coach Eko ini akan memecah kebuntuan lagi yang kita kadang-kadang selama ini kan Persis Solo itu kadang strike rate tumpul, kadang baiknya kocar-kacir. Nah, seperti itu. Menurut pandanganmu Cuk, derby yang akan datang ini apakah semembosankan kemarin ataupun beda ini? Kayaknya tidak, John. Ini mungkin akan ada yang spesial dari derby ini. Selain memang gengsi, rivalitas dan sejarah ya, mungkin kalau menang itu kebanggaan tersendiri, kalau kalah ya ya mungkin sangat sangat kesedihan sangat berat ya, kalah dengan rivalnya terus menang dengan rivalnya sangat bahagia. Nah, ini nggak hanya berbicara seperti itu, tapi ini berbicara tentang nasib kedua tim ini di Liga 2. Nah, kalau Persis menang, kebahagiaannya double. Selain menang dengan rival, menuju 8 besar lah ya, peluang besar menuju 8 besar. Nah, kalau PSIM ini kalau kalah dengan Persis itu sangat memalukan bagi mungkin dan kesedihan bagi supporter ya, karena memang kalah dengan rivalnya itu ya sangat sedih dan sangat malu. Dan ini juga bermasalah kalau kalah ini nggak lolos 8 besar. Tapi kalau menang dengan kalau PSIM menang dengan Persis Solo, ini luar biasa, kebanggaan tersendiri untuk supporter, dan untuk naik ke 8 besar masih ada peluang besar. Ya, betul sekali. Jikapun PSIM lolos, saya koreksi lagi, ini peluang ke 8 besar itu semakin besar. Tapi jika PSIM kalah itu semakin tipis lah peluangnya untuk lolos 8 besar PSIM ini. Ya memang PSIM targetnya harus menang ke derby kali ini ya. Kalau Persis Solo mungkin motivasinya sangat tinggi ya derby kali ini, kan soalnya memang mereka itu habis ulang tahun juga, terus dapat dukungan dari supporter, pastinya dari mau berangkat pun mereka itu pasti diangkat moralnya oleh supporter Kota Solo sendiri itu. Terus yang ya mungkin jika di bandingan head to head, Persis Solo seharusnya lebih unggul, bisa memenangkan derby kali ini. Kalaupun kalah ya bate wes iki, mungkin saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mungkin bisa jadi pelatih tersebut siap ditendang ataupun bagaimana, saya juga kurang tahu ya. Mungkin ini pukulan berat bagi Persis Solo derby kali ini. Nah, Persis Solo harus memenangkan pertandingan, soalnya Persis Solo itu diunggulkan dalam arti selain tuan rumah, Persis Solo pun juga diunggulkan dengan para pemainnya, para pemain bintang, para pemain punya pengalaman tinggi, pemain yang ibaratnya segudang pengalaman lah kalau Persis Solo itu. Bahkan sak cadang-cadangannya loh, ibaratnya Persis Solo sak cadangannya ini dimainke pemain bintang bajinyo. Nah, seperti itu. Kalaupun kalah ya ibaratnya memalukan lah, ibaratnya Persis Solo seperti itu. Ya mungkin derby kali ini akan lebih seru
daripada yang kemarin. Kalau yang kemarin mungkin tidak merebutkan apa-apa atau bagaimana ya, mungkin ya cuma gengsi aja, mungkin imbang 0-0 lah. Itu sangat membosankan sekali. Saya juga nontonnya bosen kalau yang kemarin. Kalau yang kali ini saya harapkan bisa guayeng lah. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Derby Mataram ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.